Berhubung film ini menggunakan alur cerita maju mundur, maka saya akan menceritakannya sesuai urutan saja agar lebih mudah dipahami. Semua berawal dari masuknya Al ke dalam sebuah geng spesialis perampokan bank yang diketuai oleh Densio. Oleh James, seorang temannya yang merupakan anggota geng itu, Al diperkenalkan pada Densio, Kado, Amor, Boyong, Lizel keponakan Boyong, Pitik, dan yang terakhir adalah Dian kekasih dari Densio. Semua anggota geng itu memiliki keahlian khusus dalam melancarkan aksinya sebagai perampok bank. Hari itu Densio berencana merampok sebuah bank kecil dan Al didapuk sebagai starter atau orang yang pertama kali mengacungkan senjata pada para nasabah. Meskipun misi itu adalah debut pertamanya di bidang rampok-merampok, Al sama sekali tak terlihat gugup. Bahkan ia tak ragu melenyapkan nyawa seorang satpam yang berusaha mencegat pelarian komplotannya. Dengan penuh sukacita, uang yang mereka peroleh dari hasil mencuri itu dibagi rata. Kemudian tercetuslah ide untuk merayakannya dengan minum-minum. Di tengah perayaan itu, Densio dan komplotannya tak menyangka akan diserang oleh geng lain yang dipimpin oleh pria bernama Dido. Adu tembak yang terjadi di antara dua geng itu akhirnya merenggut nyawa Boyong dan luka tembak di lengan Densio. Selesai memakamkan Boyong, Densio lalu mengumpulkan anak buahnya dan membeberkan identitas Dido, orang yang menyerang mereka tempo hari. Dulu Densio dan Dido adalah teman satu geng. Dido tak setuju pada keputusan ketua gengnya dulu yang mewariskan pucuk pimpinan kepada Densio, sehingga ia memberontak dengan membuat geng baru dan berjanji akan menghancurkan bekas gengnya itu. Meskipun sudah tidak diperkuat oleh Boyong lagi, Densio dan komplotannya tetap menjalankan pekerjaan mereka seperti biasa. Dari bank satu ke bank yang lain, gepukan uang selalu berhasil digasak oleh para komplotan itu. Di antara euforia gelimang uang, tumbuhlah rasa suka di hati Al dan Lizel yang diam-diam suka mojok berduaan di tempat sepi. Suatu hari, Al dan Lizel nekat mengaku pada Densio kalau di antara mereka berdua telah terjalin sebuah kisah asmara. Bukannya marah, Densio malah merestui hubungan keduanya dengan alasan ia telah berjanji pada Boyong untuk menjaga Lizel. Apapun yang terbaik menurut gadis itu, maka Densio tidak akan menghalanginya. Pada sang kekasih, Lizel mengutarakan kegundahan hatinya tentang berapa lama lagi mereka akan hidup bersinggungan dengan kriminalitas. Sejujurnya, ia ingin sekali keluar dari geng, tapi bingung bagaimana nanti menghidupi ibu dan adiknya. Densio ternyata bukanlah pemimpin yang baik. Diam-diam ia berencana untuk pensiun dari geng itu dan membawa lari uang yang seharusnya dibagi rata dengan para anggota. Di sebuah restoran, ia menjalin kesepakatan dengan Dido untuk menyingkirkan anak buahnya sendiri. Ketika anak buahnya sudah berhasil ditundukkan, maka ia bisa mendapat uang dan Dido jadi satu-satunya penguasa wilayah di tempat itu. Pada kenyataannya, rencana mereka tidak berjalan dengan mulus karena serangan dari orang tak dikenal di markas Densio hanya menumbangkan Pitik dan Kado. Sedangkan James, Amor, Al, Lizel, dan Dian yang selamat langsung diajak bertemu oleh Densio untuk membahas pembubaran geng mereka sementara waktu. Pria brewok itu juga memerintahkan agar uang, senjata, dan semua perlengkapan yang berhubungan dengan profesi mereka tetap disimpan di markas. Usulan Al untuk tetap tinggal di tempat itu dan membuka usaha bengkel disetujui oleh sang bos yang paham betul kalau anak muda itu perlu dana untuk menikahi Lizel. Beberapa bulan kemudian, ketika Al sudah mulai tenggelam dengan kesibukannya di bengkel, tiba-tiba datanglah James dengan membawa sebuah kabar. Pria dengan model rambut top knot itu memberitahukan kalau Densio ingin mereka kembali bekerja. Namun Al nampaknya tak berminat pada tawaran itu karena merasa penghasilannya di bengkel sudah cukup untuk hidup sehari-hari. Sebelum pulang, James sempat mengutarakan unek-uneknya tentang kemungkinan sang bos telah berkhianat pada mereka. Tak lupa ia juga memperingatkan Al kalau suatu saat nanti Densio pasti akan datang ke sana.
Sebelum perkataan James tadi menjadi kenyataan, Al sudah mengantisipasinya dengan mengajak Lizelle kabur dari tempat itu. Hari itu rencananya mereka akan berkunjung ke rumah ibu Lizelle, kemudian melanjutkan perjalanan ke suatu tempat yang baru guna menyambung hidup. Karena capek terus-terusan berada di dalam mobil, sepasang kekasih itu pun sempat beristirahat di sebuah bendungan. Sementara itu, nasib naas dialami oleh James yang dituduh Densio telah membawa kabur uang miliknya. Dengan kondisi babak belur, James terus saja ditanyai tentang keberadaan uang yang tak pernah ia lihat. Tuduhan Densio lalu jatuh pada pasangan Al dan Lizelle yang secara kebetulan tak menepati janji untuk bertemu dengannya hari itu. Dari mulut James pun terucap sebuah informasi kalau sepasang kekasih itu sedang pergi berkunjung ke rumah ibu Lizelle. Sesampainya di rumah, kesabaran Lizelle harus diuji dengan tingkah laku sang adik yang lebih memilih pacaran dibanding menjaga ibu mereka yang sedang sakit. Lizelle pun makin cemas dengan kondisi ibunya setelah tahu beliau hanya mengonsumsi setengah dosis obat semata-mata untuk berhemat. Pertemuan antara ibu dan anak itu akhirnya harus disudahi lebih awal karena Al menginformasikan kalau Densio telah berada di sekitaran rumah itu. Dengan mobil yang dikemudikan oleh Amor, Densio berhasil membuntuti pelarian dari pasangan Al dan Lizelle. Kejar-kejaran antara dua mobil itu pun tak terhindarkan, diselingi dengan tembakan senjata dari Densio dan Al. Alhasil kejadian itu melukai seluruh penumpang di dua mobil yang akhirnya berhenti di suatu tempat karena tabrakan. Dengan berpura-pura wafat, Al berhasil mengelabui Densio dan menghadiahi beberapa butir timah panas ke tubuh pria itu. Tanpa mereka ketahui, Dian, kekasih Densio, ternyata adalah dalang di balik pertikaian antar anggota satu geng itu. Uang yang disangka Densio telah dicuri oleh Al dan Lizelle nyatanya sudah beralih kepemilikan ke tangan Dian. Beruntung Al dan Lizelle berhasil selamat dari peristiwa naas itu dan segera berobat di klinik terdekat. Sekalian mengobati lukanya, Lizelle ternyata punya firasat kalau dirinya telah berbadan dua dan hal itu memang terbukti benar. Kini impian mereka untuk memulai hidup baru yang lebih baik sudah menanti di depan mata. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah quotes dari novelis ternama Terelie. Catat baik-baik. Bahkan gigi kita sendiri pernah mengkhianati mulut kita, jadilah tergigit, sariawan, menyakitkan. Di dunia ini semua orang bisa jadi pengkhianat. Nasihat ini bukan menyuruh kita jadi curigaan sama orang lain, tapi agar kita selalu mawas diri. Sekian alur cerita film Hugas 2021, semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, see ya!